Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah wal akhawat al-aizza rahimana Allahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kitab tentang tanda-tanda hari kiamat dari kitab Nihayatul Alam li Syekh Al-Arifi hafidhahullahu ta'ala. Kita terakhir sampai di tanda nomor 86 ya, 86. Malam ini kita mulai di 87. Nah, di sini 87, 88, 89 jadi satu. Dalam satu hadis maksudnya. Nah, nomor 87, 88, 89. Nah, yaitu apa itu? Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun." Akan terjadi pada umat ini maskhun. Maskhun ini perubahan fisik seseorang menjadi hewan seperti yang terjadi di Bani Israel itu maskhun namanya. Ada berarti reinkarnasi, tapi tidak tepat karena maskhun ini akan terjadi maskhun, orang berubah menjadi hewan, berbentuk hewan seperti yang terjadi pada Bani Israel pada zamannya Nabi Musa, dan belum terjadi masih. Kemudian yang di hadisnya ini khasfun dulu, khasfun pertama kali khasfun itu terbelahnya bumi, nah, tanpa ada sebab, tanpa ada gempa atau terbelah dan menenggelamkan apa yang di atasnya. Dan ini ada terjadi di luar negeri, banyak terjadi itu terbelah dan masuk rumah ke dalamnya. Nah, tapi ini tanda-tanda akhir zaman, hari kiamat. Maskhun tadi saya terangkan, fisik seseorang berubah menjadi binatang. Kalau pada zaman waktu Bani Israel menjadi babi dan menjadi babi dan monyet. Nah, qirodah wal khanazir. Kemudian yang ketiga qadhfun. Qadhfun ini artinya akan jatuh dari langit kayak lemparan batu. Entah itu meteor atau apa. Nah, ini qadhfun. Faqala rajulun minal muslimin. Ada yang bertanya terus kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, wa mata dzalik?" Kapan itu akan terjadi Rasulullah? Qala idza dhaharatil qainatu wal ma'azifu, yaitu ketika sudah muncul, sudah banyak merajalela, apa itu? Banyak, semakin banyak. Al qainat ini jawab daripada qainatun, yaitu biduanita, penyanyi. Nah, bukan berarti biduan tidak, termasuk juga biduanita. Wal ma'azif, dan tetabuhan, musik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Nah, dalam kitab Al-Jami' juga Sahihul Jami' sahih. Nah, dan ini salah satu tanda hadis yang dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan musik itu haram. Al-ma'azif, tetabuhan. Jadi disertai dengan banyak lagi. Masalah ini banyak, beberapa puluh hadis dalam masalah ini. Banyak hadis-hadisnya banyak. Ya. Jadi al-qainat itu biduanita, al-ma'azif itu tetabuhan atau musik. Al-ma'azif itu asalnya. Terus dari Aisyah juga diriwayatkan. Tadi yang tadi itu kan dari Imran bin Husain. Yang ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, yakunu fi akhir hadhihi al-ummah, akan terjadi pada akhir umat ini khasfun wa maskhun wa qadfun. Qultu, bertanya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina as-salihuna?" Ketika terjadi itu Rasulullah, terjadi lemparan dari batu dari langit atau apapun, terjadi
orang berubah bentuk seperti hewan, terjadi khusfun, bumi terbelah. Apakah orang-orang yang kedua itu ada, terjadi itu, dan masih ada orang-orang soleh di atas bumi itu? Qala na'am, iya, bisa kena semuanya, juga mereka kena. Nah, idza dhaharal khabatsu, al-khabath ini artinya kalau sudah bermunculan merajalela kemaksiatan. Kemaksiatan merajalela, termasuk prostitusi dan sebagainya, itu termasuk al-khabath di sana. Nah, ya di sini ada juga riwayat bahwasanya akan terjadi, ini juga terjadi dan mungkin sudah terjadi walaupun tidak banyak. Disebutkan oleh Syekh Al-Arifi bahwa al-khasfu juga ini terjadi, bisa akan terjadi orang-orang yang tadi itu, yang al-khabas, yang banyak melakukan maksiat. Dan ada juga riwayat yang khusus ditentukan oleh Rasulullah, ya, yaitu akan terjadi hal ini juga kepada orang-orang az-zanadiqah, jamaah zindiq, orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Allah. Nah, dan orang-orang qadariyah yang mengatakan bahwasanya tidak ada takdir Allah, semuanya itu perbuatan manusia, tidak ada takdir dari Allah. Ini hadisnya dari Nafi radhiyallahu an-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ketika kami bersama, kata Nafi, bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tiba-tiba ada seorang laki-laki. Kita duduk bersama Umar dan beberapa sahabat lainnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Nah, berkata orang laki itu, inna fulanan yaqra'u alaikas salam. Bahwasanya laki-laki datang berkata kepada Abdullah bin Umar, seorang laki-laki menyampaikan salam kepadamu wahai Ibnu Umar, dan dia menyebut nama orang tersebut, tidak disebutkan dalam hadisnya itu, tidak disebutkan dalam hadisnya. Terus gimana terus? Faqala Abdullah, orang itu dari Ahlu Syam, dari Damaskus, Ahlu Syam sekarang, Syria itu. Berkata Abdullah, balaghani annahu ahdasa hadasan. Saya dengar, nyampai berita kepadaku, orang yang kamu sebut itu dia melakukan perbuatan bid'ah. Nah, fa in kana kadzalik, kalau betul orang itu melakukan bid'ah, fala taqra'anna alaihi minni assalamah. Jangan kamu sekali-kali menyampaikan salam balik dari saya. Dia menyampaikan salam ke Abdullah bin Umar. Berkata Umar ke laki itu, Abdullah bin Umar, jangan sampaikan salamku kepada dia. La taqra'anna alaihi minni assalam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innahu sayakunu fi ummati maskhun wa qadfun. Akan terjadi di tengah-tengah umatku maskhun, tadi itu berubah fisik, bentuk fisik berubah, nah karena dilaknat oleh Allah, sekarang siksa Allah. Wa qadfun, lemparan dari langit. Wa huwa fizzindiqiyah wal qadariyah, dan itu akan terjadi pada orang-orang zindiq, yaitu orang-orang yang ateis, wal qadariyah, dan orang-orang yang menolak takdir. Nah, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Nah, ini juga ada satu hadis, akan terjadi terbelahnya bumi itu di akhir zaman nanti, ketika ada bala tentara yang menyerang Mekah. Jadi kalau dulu ada Abraha dijatuhkan dari langit dengan koiran ababil itu, kelompok burung-burung yang melemparkan batu, kerikil itu. Nah, ada riwayat juga akan datang tentara yang akan menyerang Mekah, dan oleh Allah SWT itu ditenggelamkan ke dalam bumi. Nah, ada satu riwayat dari Baqirah imra'atu al-Qaqqa ibnu Abi Hadrat. Ini seorang sahabat wanita. Nah, pendapat yang katanya sahabat wanita. Taqulu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar yaqulu. Aku mendengar Rasulullah di atas mimbar bersabda, "Idza sami'tum bi jaishin qad khusifa bihi qariban faqad adallatis sa'atu." Kalau kamu mendengar ada kabar bala tentara yang ditenggelamkan ke dalam bumi, maka berarti hari kiamat sudah mendekat. Nah, dan itulah bala tentara ini yang akan menyerang Ka'bah. Nah, nanti ada keterangan nanti lebih lanjut di nomor berapa. Nah, baik.
Nomor 90 sekarang. Nomor 90. Yaitu di antara tanda hari kiamat akan turun hujan. Nah, di mana hujan itu akan menyapu semua bangunan yang terbuat dari tanah, dari batu, dari beton, dari apapun. Dan yang selamat justru rumah yang terbuat tenda, kemah yang terbuat dari bulu binatang. Subhanallah. Ini hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'atu, tidak akan bangkit hari kiamat hatta tumtiras sama'u mataran, sampai langit menurunkan hujan. La yukinnu atau la yakinnu minhu buyutul madar, di mana tidak bisa tahan rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat, dari batu bata, nah dari hajar, dari batu, termasuk juga batu bata, tidak bisa menahan hujan tersebut. Jadi akan hancur rumah itu, disapu oleh hujan tersebut. Wala yakinnu atau wala yukinnu minhu illa buyutus sya'ar, yang bertahan ketika hujan itu deras, yang bertahan justru rumah-rumah yang terbuat dari bulu binatang. Subhanallah. Ini hadis dari Imam Ahmad dan sahih, kata Imam Ar-Naud, sahih sesuai dengan riwayat Imam Muslim. Tuh nomor 2. Kapan? Belum terjadi. Nomor 91 masih berkenaan dengan hujan. Akan turun hujan. Nih, tanda nomor itu. Turun hujan sampai sederas-derasnya hujan itu turun, tapi bumi tidak ada yang menumbuhkan pepohonan atau menumbuhkan semualah biji-bijian dan sebagainya. Nah, itu termasuk tanda-tanda kiamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yumtaran nasu mataran amman la tumbitul ardu syai'an. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai manusia itu dihujani secara merata, mataran aman, merata. Akan tetapi la tumbitul ardu syai'an, bumi ketika itu tidak menumbuhkan apa-apa, kekeringan, hujan banyak. Dan itulah sebetulnya yang disebut dengan peceklik, kata ulama. Masa-masa peceklik yang betul-betul peceklik, atau dalam bahasa Arabnya itu sanatun. Sana, bukan sina. Kalau sina itu ngantuk, kalau sana peceklik. Nah, ini berarti barokah bumi sudah tidak ada, dicabut oleh Allah SWT barokah bumi ini. Yang ada hujan, udah, tapi tidak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Ini riwayatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sanata, sesungguhnya yang dinamakan paceklik itu, musim kekeringan itu adalah laisa bi an la yakuna fiha maqarun, bukan ketika bumi tidak dituruni hujan, bukan itu yang namanya paceklik. Walakin as-sanata, tapi yang disebut dengan as-sanah an yumqaran nasu, ketika orang-orang sudah dihujani dengan hujan, wala tumbital ardu, dan ketika itu bumi tidak menumbuhkan apa-apa. Rawahu Ahmad dan Imam Al-Haythami, dan perawinya semuanya rijalus sahih. Perawi itu yang ada di perawi-perawi Imam Bukhari, Muslim. Itu nomor 91. Nomor 92. Di antara tanda-tanda kiamat nomor 92 adalah ada dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu fitnatun, akan terjadi fitnah, cobaan, fitnah, tastanziful arab, di mana ketika terjadi fitnah tersebut, fitnah itu akan menghapus lenyap semua orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab itu lenyap semua, hilang semuanya, yang mati maksudnya. Qatlaha finnar, orang-orang yang terbunuh ketika terjadi fitnah tersebut
mereka itu akan masuk dalam api neraka. Al-lisanu fiha, lisan, lidah ketika itu asyaddu min waqis sayfi, lebih tajam daripada tajamnya pedang. Jadi terjadi fitnah, jadi banyak yang ngomong tuh hebat ngomongnya itu, hanya dengan adalah terjadi fitnah dan segalanya dengan ucapan-ucapan itu sampai terjadi peperangan. Jadi dikatakan Rasulullah, lidah ketika itu lebih tajam daripada pedang, banyak terjadi pembunuhan. Jadi makna tastandiful Arab itu, tastandif dibersihkan, menyeluruh orang Arab sampai tidak ada. Nah, jadi ketika terjadi peperangan, ketika orang-orang Arab banyak dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, atau di antara mereka sendiri terjadi peperangan. Itu. Kemudian ada juga riwayat, makna dari riwayatnya berbunyi begini. Panjang hadisnya, diantaranya berbunyi wa isyraful lisani fiha ashaddu minas sayf min waqis sayf. Jadi kuatnya, tajamnya lidah ketika itu dengan ucapan, dengan fasihnya, dengan apanya, tapi mengajak untuk berperang tentunya ya, itu lebih tajam daripada tajamnya pedang. Kemudian tanda nomor 93, 94, 95, jadi satu dalam satu hadis. Yang pertama yaitu pepohonan berbicara, batu juga berbicara, pohon batu berbicara. Kemudian peperangan orang-orang muslim dengan Yahudi yang akan dimenangkan oleh orang-orang muslim. Nah, dan ini belum terjadi sekarang. Yang terjadi di Israel itu masih kecil-kecilan. Makanya ada mengatakan ini akan terjadi pada zaman Nabi Isa juga diantaranya. Jadi ketika itu ada pendapat seperti itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tuqatilukum al-yahudu, kamu akan diperangi oleh orang-orang Yahudi, fasatusallatuna alaihim, dan kamu akan diberi kekuasaan oleh Allah untuk memenangkan mereka. Itu mana fatusallatuna, dan kamu akan diberi kekuasaan oleh Allah untuk memenangkan mereka, untuk mengalahkan mereka. Jadi mereka kalah, menang atas mereka. Hatta yaqulal hajaru, sampai ketika terjadi apa? Batu berkata, berbicara batu itu, ya muslim, hada warai, hada yahudiyun warai, faktuluh. Ini di belakangku ada seorang Yahudi, bunuhlah. Nah, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan itu termasuk tanda-tanda kiamat. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu as-sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai orang-orang muslim memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimuna, dan orang-orang muslim akan membunuh orang Yahudi itu. Hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajar, sampai orang Yahudi itu yang lari sembunyi, ketakutan sembunyi di belakang batu, wasyajar, dan di belakang pohon. Fayaqulul hajaru awis syajar, berkata batu itu, di mana di belakangnya ada Yahudi atau pohon itu, ya muslim, berkata batu atau pohon itu, ya Abdullah, wahai muslim, wahai Abdullah, hada yahudiyun khalfi, ini di belakangku ada orang Yahudi, ta'ala, kesini, kemari, faktulhu, maka bunuhlah, illal warqadah, kecuali pohon warqad, fa innahu min syajaril yahud, karena pohon warqad itu pohonnya orang Yahudi. Berarti kalau di belakang, kalau berbicara, kalau sembunyi orang Yahudi itu di belakang pohon warqad, maka pohon warqad tidak akan berbicara. Nah, dan katanya, dan populer mutawatir beritanya, bahwa orang Yahudi itu senang memelihara pohon warqad sekarang di sekitar rumahnya. Pohon warqad ada di tanah. Pohon warqad ini, maaf tidak ada slide ya, itu tingginya bisa sampai dari 1 meter sampai 3 meter, rimbun sekali.
cabang-cabangnya dan batangnya itu berduri semuanya. Saya kira seperti komarung, ternyata enggak. Kalau komarung nggak tinggi, ini enggak. Jadi rimbun sekali, ya. Daunnya rimbun sekali, tingginya hanya 1-3 meter dan berduri, batang dan pohonnya berduri semuanya. Nah, itu Bang Warok. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan, la taqumus sa'atu, ini riwayat Bukhari, hatta tuqatilu al-yahudah, tidak akan bangkit hari kiamat sampai kalian memerangi orang-orang Yahudi, hatta yaqulal hajaru wara'ahu al-yahudiyyu, sampai batu yang di belakangnya ada seorang Yahudi, ya muslim hada yahudiyun wara'i faktulhu, berkata batu itu, wahai orang muslim, ini Yahudi sembunyi di belakangku, maka bunuhlah dia. Nah, apa kata ulama? Ulama mengatakan berbicaranya pohon batu itu bukan hal yang mustahil. Nah, Allah bisa berbuat seperti itu, sangat bisa. Qadir ala kulli syai'in qadir. Nah, nanti dari kiamat yang berbicara apa? Kulit-kulit kita berbicara sebagai saksi, kaki dan tangan-tangan kita saksinya, dan akan berbicara sampai mereka berkata, ya kenapa kamu menyaksikan ini? Apa jawaban jadi jasad ini, anggota tubuh kita dijadikan berbicara oleh Allah. Nah, Allah menjadikan kita berbicara. Kemudian ada juga satu riwayat dari Nahik bin Suraim, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tuqatilunnal musyrikina, sungguh kamu akan memerangi orang-orang musyrik, hatta yuqatila baqiyatukum, sampai yang tersisa dari kamu memerangi siapa? Ad-Dajjalah. Hatta yuqatila baqiyatukum ad-Dajjalah ala nahril Urdun, dan itu akan terjadi di sungai Urdun, yaitu apa? Laut mati. Laut mati, Urdun. Antum syarqiyahu wa hum warbiyuhu. Dalam satu riwayat, antum syarqiyahu wa hum warbiyahu. Kamu ada di posisi bagian timur dari laut mati, dan mereka itu musuh-musuh kamu, orang-orang musyrik itu ada di posisi sebelah barat, berarti di daerah Palestina. Nah, laut mati ini kenapa disebut laut mati? Karena ada kadar keasinannya sekian derajat. Jadi kalau orang itu masuk ke dalam, itu tidak tenggelam tapi mengapung, ya kayak duduk di atasan itu. Pelampung, jadi ngapung, jadi bisa sambil baca koran, itu bisa. Nah, adik saya pernah ke sana beberapa tahun yang lalu, pernah masuk ke laut mati, nah, sambil baca koran, difoto. Baik, kemudian Nahik bin Suraim yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, wala adri ainal Urdun yaumaidin, aku tidak tahu di mana Yordania ketika itu terjadi. Ini kan sahabat, saya tidak tahu di mana itu Yordania ketika itu. Nah, ya, terus ulama mengatakan yang dimaksud dengan apa yang tadi itu Nahrul Urdun itu, yang tadi itu Nahrul Urdun itu yang disebut dengan laut mati. Nah, Arbul Mayyit yang disebut juga dengan ma'u zuwar, yang airnya semakin berkurang. Malah Syekh Al-Arifi menyebutkan, menurut riset dan penelitian katanya kan, riset ilmiah yang mengatakan bahwasanya air mata zuwar atau di laut mati ini itu akan mengering. Nah, sekitar, ini perkiraan ya, ini kata ahli ya, kata peneliti, disebutkan akan mengering pada tahun 2050 asat airnya. Nah, dan ada itu riwayatnya juga, riwayat ketika itu yang datang itu yang kosos itu yang besar, orang nanti ada tuh keterangannya di nomor keberapa ya. Nah, jadi orang besar yang ditemukan tanya tentang ini, gimana dengan airnya, sudah berkurang enggak? Nah, itu ada riwayat. Wallahu taala a'lam. Nah, 2050 masih berapa? Masih 26 tahun lagi. Demikian ikhwani, sampai ke nomor 95.
malam ini. Insyaallah 96 kita lanjutkan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa'ana dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.